Ketika argumen setan terdengar jauh lebih meyakinkan daripada firman Tuhan. Sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka tinggal di Taman Eden yang suci. Pada suatu hari, Tuhan datang ke Taman Eden dan memperingatkan mereka. Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Bunyi peringatan dalam ayat tersebut membuktikan bahwa sejak mula manusia yang telah diciptakan sempurna itu, dalam kesempurnaannya umat manusia diberikan kebebasan memilih oleh Allah. Logikanya, bila umat manusia itu tidak diberikan kebebasan memilih oleh Allah, tentunya Allah tidak akan memberikan peringatan kepada mereka seperti dalam bunyi ayat tersebut. Cukup jelas bukan? Lalu mengapa Allah memberikan peringatan kepada Adam dan Hawa, yaitu supaya mereka tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di Taman Eden itu? Ada sebuah tulisan menjelaskan seperti ini. Beberapa saat setelah peringatan Tuhan ini, iblis mengambil bentuk seekor ular dan juga memasuki Eden. Hawa melihat ular dengan gembira memakan buah terlarang tanpa mati. Ia sendiri telah memakan buah yang dilarang itu. Jadi mengapa Tuhan memberikan peringatan kepada Adam dan Hawa? Itu karena sebelumnya, Lucifer, malaikat terang yang telah menjadi iblis atau setan, telah memakan buah terlarang tersebut. Dan setelah Tuhan memberikan peringatan kepada Adam dan Hawa, lalu kemudian iblis yang mengambil bentuk seekor ular berusaha untuk menggoda atau menipu Hawa. Sebelumnya Elohim telah memperingatkan, jika Adam dan Hawa memakan buah terlarang tersebut, maka mereka pasti akan mati. Seperti tertulis dalam Kejadian 2 ayat 16-17 tadi. Tetapi mari kita simak apa yang dikatakan iblis kepada manusia. Iblis dengan kepandaian bicaranya telah menyamaratakan larangan khusus Tuhan. Iblis bertanya kepada Hawa, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan? Seperti yang tertulis dalam Kejadian 3 ayat 1. Namun Hawa membantah iblis dalam Kejadian 3 ayat 2-3 bahwa larangan itu berlaku hanya untuk pohon tertentu itu saja. Karena jika mereka pernah memakannya atau menyentuhnya, maka mereka pasti akan mati, seperti yang telah difirmankan oleh Tuhan. Kemudian iblis menyahut dengan menentang pernyataan Tuhan, yang diceritakan dalam Kejadian 3 ayat 4. Iblis menegaskan kepada Hawa dengan berkata penuh kepastian, sekali-kali kamu tidak akan mati. Dan akhirnya, iblis menuduh Yahweh dengan sengaja menekankan bahwa pengetahuan itu adalah penting bagi Hawa dan suaminya. Penipu itu berargumen dalam ayat selanjutnya yaitu Kejadian 3 ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kelihayan tipu daya iblis tersebut membuat keingintahuan Hawa membawa dia ke daerah sihir setan. Karena kata-kata iblis itu terdengar sangat meyakinkan. Sebab dari perspektif logika manusia, argumen ular tersebut terdengar jauh lebih meyakinkan bila dibandingkan dengan firman Tuhan. Ular itu berkata kepada Hawa bahwa sebenarnya dirinya sudah memakan buah terlarang itu dan sangat menikmatinya. Dan Hawa tidak melihat ada sesuatu yang terjadi pada iblis. Iblis yang mengambil rupa ular itu tetap hidup dan tidak mati. Dan ular berkata kepada Hawa bahwa perintah Tuhan itu tampaknya terlalu membatasi dan tidak masuk akal. Hawa yang diberikan kebebasan memilih itu dihadapkan kepada dua buah pernyataan yang bertentangan, yaitu antara pernyataan firman Allah versus kata-kata tipu muslihat iblis. Dan sayangnya Hawa malah memutuskan kepada pilihan yang salah, yang akhirnya membuat Hawa dan Adam suaminya jatuh ke dalam dosa, yaitu dengan memakan buah terlarang itu. Karena ucapan tipu daya iblis yang cerdik dan lihai dengan membolak-balikan firman Tuhan, Hawa menjadi terpedaya. Padahal yang Allah firmankan adalah pada hari engkau memakannya. Atau dalam pengertian lainnya, bila buah terlarang itu dimakan, pastilah engkau mati. Allah tidak mengatakan bahwa pada hari engkau memakannya, pastilah engkau langsung mati. Dan firman Allah itu benar. Karena Adam dan Hawa telah memakan buah terlarang tersebut, dan kemudian mereka menjadi berdosa, maka akhirnya mereka tidak hidup kekal. Mereka mati. Juga semua umat manusia sebagai keturunan Adam yang telah tercemar oleh benih dosa, kita semua akan mati. Demikian juga dengan iblis. Nanti tiba pada waktunya iblis akan binasa kekal selamanya. Dalam hal ini Hawa telah mengabaikan 3 prinsip dasar yang juga dapat menjadi pelajaran bagi kita saat ini. Yaitu antara lain,
Yang pertama, bahwa akal manusia itu tidak selamanya aman untuk mengevaluasi hal-hal yang rohani. Yang kedua, bahwa firman Tuhan itu mungkin tampak tidak logis dan tidak masuk akal bagi kita. Tetapi firman Tuhan itu selalu benar dan dapat dipercaya. Yang ketiga, bahwa ada hal-hal yang tidak jahat atau salah dalam diri manusia. Oleh karena itu Tuhan telah menetapkan bahwa keputusan atas kebebasan memilih itu adalah sebagai ujian ketaatan. Yang keempat, bahwa setiap hari dan setiap saat kita perlu memutuskan antara mengikuti firman Tuhan yang bagi banyak orang mungkin tidak populer, atau akan mengikuti sesuatu yang populer yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan apapun pilihan kita itu akan memiliki konsekuensi yang kekal. Keingintahuan Hawa yang berhubungan dengan pengetahuan ini juga dapat menjadi pelajaran bagi kita. Karena ada beberapa orang yang berpendapat bahwa semua bentuk pengetahuan adalah sah selama kita mempertahankan apa yang baik. Seperti yang tertulis dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 21 terjemahan NASB. Tetapi pengalaman tragis dari Adam dan Hawa di Taman Eden menunjukkan bahwa pengetahuan itu sendiri bisa sangat merugikan.